puji syukur kehadirat Allah, limpahan taufik wal hidayah, nikmat sehatul afiat sehingga pada malam hari yang cerah ini kita dapat kembali berkumpul di Majlis Ta'lim Al-Hadi pimpinan daripada Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah bin Syekh Habib Bakar Habibullah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah Ta'ala mudahkan semua urusan beliau. Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, tidak lainnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bacaan kitab Sulamut Taufik yang sekarang halaman 34 masih berkaitan tentang syarat-syaratnya Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa barakati ulumihi fil amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Halaman 34 baris yang keempat dari bawah, wa syurutuhuma, dan diantara syarat-syaratnya dua khutbah. Jadi Jumat harus diawali dengan dua khutbah yang hanya ada 5 rukunnya, yang kalau kita hitung tidak lama ya. Jadi diulang sedikit rukun khutbah itu. Yang pertama alhamdulillah, ngucapin alhamdulillah ya, kata alhamdulillah. Lalu sholawat kepada Nabi Muhammad, wasiat takwa, doa untuk orang mukmin mukminat, dan baca ayat Al-Quran walaupun cuma 1 ayat yang bisa dipaham ya. Jadi cuma 5 rukun itu ya yang ada pada khutbah Jumat. Jadi sangat singkat sebenarnya. Adapun berlangsung lamanya khutbah yang biasa kita dengar itu tambahan materi ya, yang tidak menjadi mengapa asal temanya itu masih dalam konteks ketakwaan ya. Jadi nggak boleh di situ dimasukkan hal-hal yang tidak ada kaitannya sama takwa kepada Allah atau yang hubungannya syariat ya. Jadi kalau ada orang ceramah ya dalam mimbar Jumat, nah itu nggak dibenarkan. Apalagi bawa unsur politik ya atau apa aja kampanye, ya itu emang sangat diharamkan karena di luar konteks ya. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan kalau khutbah Jumat ya mumpung katanya orang pada kumpul ya, kalau majelis taklim mungkin sulit orang untuk dikumpulkan berada dalam satu waktu. Akhirnya khutbah Jumat diisi kajian materi tentang taklim ya. Nah di situ ada yang mengatakan bagus, tapi madaratnya lebih banyak. Ya, kenapa? Karena di situ nanti bisa menimbulkan putusnya mualah. Ya karena 5 rukun khutbah yaitu ada mualahnya. Nggak boleh ada jeda interval yang lama ya. Takutnya di saat dia lagi menyampaikan materi yang tidak berkaitan tentang khutbah itu dapat memutuskan daripada rangkaian rukun-rukun khutbah ya. Jadi itu mesti dipahami sama para khatib. Adapun syarat-syaratnya dalam khutbah, wa syurutuhuma at-taharatu anil hadatsain ya, tahara anil hadatsain, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan hadas besar. Karena khutbah Jumat itu ada yang mengatakan bimanzilati rakaatain, seperti kedudukan 2 rakaat zuhur ya. Jadi mesti diperhatikan. Jadi si khatib itu tidak hanya alim, tidak hanya mengerti, tapi harus diperhatikan juga daripada dia punya kebersihan kesuciannya ya. Jadi jangan sampai ada hadas ataupun ada najis baik pada badannya maupun tempatnya ya, mimbarnya. Makanya mesti itu orang-orang yang ngerapiin masjid tidak hanya gelarin karpet, gulung karpet, tapi perhatikan juga mimbar. Yang disentuhnya itu cuma seminggu sekali. Khawatir di situ ada kotoran tikus ya atau kucing di situ yang tanpa dia ketahui, akhirnya di saat khatib sedang berkhutbah di situ ada najisnya. Ya mungkin ini karena seminggu sekali hampir nggak diperhatiin, paling mic-nya aja ya, speakernya aja diperhatiin, tidak melihat apa yang ada pada atribut khatib di situ, tongkatnya atau apanya, jadi diperhatikan, sejadahnya diciumi, alasnya gimana,
biar sampai itu benar-benar steril daripada najis. Wal mahmul, ya, atau yang dibawa sama si khotib seperti ridanya, ya, atau apa aja yang dibawa, ya, jubahnya, ya, apa aja pokoknya yang dibawa seperti tongkatnya itu juga nggak boleh ada najis yang dipegang sama dia. Nah, kalau itu udah rapi maka syaratnya sudah hampir terpenuhi. Wasatrul aurat, dan nutup aurat juga, ya, nutup aurat. Wal qiyam, dan berdiri menyampaikan khutbahnya bagi yang mampu, sama seperti orang sholat. Orang sholat wajib berdiri, tapi kalau nggak mampu bisa duduk. Begitupun juga khotibnya. Ya, di kampung itu hanya dia yang paham tentang masalah syariat, yang lain kurang bisa, ya, kurang pantas menjadi khatib. Sekalipun dia jadi khatib, dia mesti duduk karena sakit, nggak kenapa-napa. Ya, sama seperti sholat. Ya, jadi syaratnya harus berdiri. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara dua khutbah. Ya, duduk di antara dua khutbah. Khutbah pertama, ya, kelar, dia duduk dulu sebagai pemisah antara dua khutbah. Duduknya di sini pun juga ada waktunya. Jadi jangan kelamaan, ya, jangan kelamaan. Itu biasanya diisi dengan apa? Dengan bacaan sholawat atau dengan istighfar. Ya, dengan istighfar. Makanya di situ sebagai pertanda akhir khutbah pertama biasanya khatib bilang apa namanya, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nanti bila itu di situ ada yang baca sholawat, ya. Nah itu gimana? Boleh apa kagak? Boleh aja, ya. Walaupun di situ khatib memerintahkan kita untuk istighfar, karena lapasnya fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Nah, akhirnya ada tuh satu saat ketika lagi nyampein kajian, ada yang nanya, oh jadi disuruh istighfar tapi kok banyak yang salawat? Nah itu gak apa-apa, karena ada relevansinya di situ. Ya, di situ adalah hari Jumat, hari dimana kita dianjurkan untuk banyak bersolawat. Ya, ada yang diisi dengan baca kulhunya, ya, sebagai pengingat si khotib kalau duduknya jangan lebih dari surat kulhu. Ya, di Masjid Nurul Huda tuh ada di dekat daerah tempat ada apa namanya, pesantren. Nah itu dia biasa baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia ambil dulu sunnah ketika khatib dulu baca istighfar, lalu dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Ya, biar si khatib itu tahu, ya, kadar dia duduk jangan sampai melebihi daripada mualahnya. Ya, jangan sampai ada pemutus yang dianggap lama. Ya, makanya di situ harus tahu. Jadi di antara dua khutbah dengan duduk itu ada pemisahnya, itu dengan duduk. Wal wala bainahuma wa bainahuma wa bainas shalah. Dan harus muala terus dari dia khutbah sampai dia pengen sholat. Nah, makanya di sini perlu jadi catatan. Si khatib itu si imam semestinya. Ya. Jadi khatib itu imam. Makanya dalam hadis, siapa orang yang datang Jumat wal imam yakhutub, sedangkan imam sudah berkhutbah, faqad laghaw. Orang itu telah laghaw. Malaikat telah tutup catatan dia punya sahifahnya. Orang itu tidak dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Wa fi riwayat pahalanya enggak ada. Tuh di situ lapas hadisnya wal imam yakhutub. Ya, jadi ada orang datang, pas datang itu barengan sama imam lagi mau khutbah. Nah itu katanya nggak dapat pahala Jumat, makanya kita disuruh untuk bersegera. Ya, jadi jangan sampai kita ngebarengin, ya, ngebarengin imam naik baru kita datang, mumpung deket dari rumah, gitu ya. Orang-orang tua mulu akhirnya yang datang awalan. Itu takut khawatir tuh yang kemarin dijelaskan tentang rukun-rukun khutbah, minimal 40 orang. Nah sekarang Jumat ini menjadi apa ya? Menjadi sebagai satu jadi satu apa ya? Kayak jadi satu pemisah ya antar umat sekarang ya, dengan adanya corona ya, satu sama lain akhirnya pada bikin Jumat ya, yang tadinya musola jadi masjid ya, akhirnya atau yang belum corona juga ngelihat pendapatan atau kayak gimana, ada ya sekarang apalagi corona ada fitnah akhir zaman, akhirnya bikin Jumat. Ya itu gimana? Ya, itu dia, kita harus benar-benar berlapang dada. Ya, karena ini sudah disebut sebagai umul balwa, arti bala yang sudah merata.
Nah, untuk mencegah adanya keretakan atau adanya perseteruan, kita sebagai orang ini jadi harus banyak-banyak berlapang dada. Ya, kalau kita mengkaji lagi tentang masalah mazhab mengenai tentang syarat-syarat Jumat, Imam Syafi'i itu mengatakan ada juga pendapat nggak nyampe 40 orang aja sah. Ya, karena masjid itu juga bukan sebagai tolak ukur Jumat syaratnya. Ya, dimanapun tempatnya kita boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, sekarang memang udah terjadi. Ya, jadi kita jangan terlalu berat-beratin. Ya, kata Nabi SAW, ya kita disuruh untuk berlaku lembut kepada umat. Sampai Nabi doakan, Allahumma, siapa orang yang membuat berat ada punya umat, katanya pasbukilah humalahu. Ya Allah, bikinlah berat urusan dia. Ya, jadi kita harus banyak toleransi, banyak tenggang rasa. Begitu juga Imam Syafi'i, itu pendapatnya. Gol-golinnya begitu, tapi Imam Syafi'i kadang-kadang pun merenggangkan ketika melihat maslahat. Ya, jadi seorang Imam Syafi'i pun dulu dalam memberikan fatwanya itu kadang tegas, tapi akhirnya melihat perubahan zaman, Imam Syafi'i mengatakan akhirnya ada kelonggaran di situ. Ya, jadi sebagai tokoh kita ini jangan terlalu terlalu kaku. Ya, jangan terlalu kaku juga. Orang katanya kalau menuntut ilmu, orang kalau belajarnya kagak lama, belajarnya kagak banyak sama guru tuh dikatakan ya dalam satu makalah, man ta'allama al-ilma, ya, al-ilmu salasata ashbar. Ilmu itu ada 3 tahapan. Man nala syibrul ula maka anna man nala ilma kullah. Siapa orang yang baru menuntut ilmu, baru tuh dia belajar, dia menuntut ilmu, maka nama nalal ilma kullah. Maka orang itu seperti orang yang sudah mendapatkan ilmu semuanya. Orang kalau baru belajar, ambil satu guru, ya dia nggak belajar lagi, cukup dengan satu guru. Ya, ngaji kagak lama, ya ngaji kadang-kadang cuma berapa lamanya sekali, nggak terus-terusan. Ya, kata beliau, nalal ilma kullah, seakan-akan dia mendapatkan ilmu seluruhnya. Waman nala syukrosanya, kalau dia sudah menjenjangi tahap kedua, tahdi nafsahu, maka dia bisa ya mengkoreksi dia punya dirinya. Ya, waman nala syukrosalisa, dan siapa orang sudah belajar sampai tahap akhirnya, maka nama lam yahsul ilma kullah, maka orang itu seperti tidak memiliki ilmu sama sekali, terus merasa kurang. Ya, jadi jangan terlalu jangan terlalu kaku, ya jangan terlalu kaku. Itu kalau kita ngelihat dalam satu kitab Tazkirun Nas karangan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, ya beliau itu mengomentari tentang para ulama-ulama fikih, bahkan dari mazhab arba'ah yang 4 itu sampai dikomentari. Ya, kami senang melihat para fuqaha, para a'immatul madzhab yang mana mereka itu saling mencari tentang ijtihad fatwa ya dari Al-Qur'an, sampai akhirnya dari satu pendapat dengan pendapat lain akhirnya para pengikut-pengikut madhab itu yang saling berseteru. Ya, padahal Nabi udah bilang al-ikhtilaf bainal ulama rahmah. Ya, ikhtilaf perbedaan antara ulama itu rahmat, sebagai rahmat buat kita ini. Ya, makanya jangan terlalu jangan terlalu membuat umat bingung. Ya, kalau kita mau begitu ya udah kita bawa dengan cara kita. Ya, kalau bisa membuat lembut ya udah. Ya, gimana kira-kira orang ini yang awam ini gak jadi bingung. Ya, yang penting dia punya sholatnya bisa sah. Karena kalau kita melihat rujuk tentang ulama-ulama yang ada 4 itu bisa diambil pendapatnya. Apalagi zaman sekarang penuh dengan fitnah. Ya, jadi begitu. Yang mau ngikutin pendapat Imam Syafi'i ya emang benar adanya begitu. Ya. Nah, di sini jadi ingat. Jadi sebagai khotib kadang-kadang kalau ada para DKM-nya atau siapa yang kita ngelihat dia jadi khotib langsung menjadi imam, kagak pakai ditawarin orang yang ada di situ, itu ngambil sunnahnya juga. Jangan kita bilang dia ini songong. Karena dalam lafaz hadis tadi wal imam yahtub, jadi orang yang khotib itu imam juga. Sunnahnya seperti itu. Ya, karena di situ takut nanti ada jeda yang bisa memutuskan. Karena kalau udah terputus, ya mualahnya itu terputus, itu khutbah rangkaian dari 2 khutbahnya itu mesti dari awal. Nah, jadi umpama nih khotib turun nih, jadi khotib jadi imam juga tuh sunnahnya. Akhirnya ada orang di belakang, ya dia tawarin, akhirnya tawar udah antum aja.
sampai akhirnya ada jeda yang dianggap lama sampai orang yang ada di belakang. Nah itu uruf, ya uruf ada yang bilang seperti mengambil 2 rakaat yang wajib-wajibnya aja. Itu nggak sampai beberapa menit tuh, 2 rakaat yang wajib-wajibnya aja. Ada main tawar-tawaran di situ. Akhirnya gimana? Nah orang yang seperti itu putus mualah. Kalau udah putus mualahnya, maka rangkaian khutbah 2 itu mesti dari awal lagi. Ya, jadi jangan kita anggap dia sombong. Ya ini gak pakai nawarin lagi yang 2. Karena kalau kita melihat ada lagi satu ucapan al-isar bil ibadah mamnu. Jangankan masalah begitu, ya kita sampai satu sholat akhirnya ada yang kosong di tempat. Kita nyuruh orang maju aja itu makmum dalam agama. Al-isar bil ibadah makmum, mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu dilarang. Ya ada kosong kita yang maju, bukan yang ngoper. Itu ada satu kaidah begitu. Dalam hal seperti itu orang mengamalkan sunnah, ya amalkan sunnah, jangan sampai nanti terputus. Akhirnya khutbah rame-rame itu, ya kita membatalkan orang seisi masjid gara-gara kesalahan yang kagak dia tahu, putus mualahnya. Karena itu merupakan syarat khutbah. Wa in yakuna bil arabiyah, dan kedua khutbah tadi dengan bahasa Arab. Itu yang alhamdulillah, terus sholawatnya, wasiat takwa, baca ayat dan doanya itu mesti pakai bahasa Arab. Ya, adapun selingannya itu yang sering kita dengar isi materinya pakai bahasa Indonesia itu dimaaf. Ya, itu kalau dalam pendapat lain dikatakan kalau emang mau terjemahnya aja. Tuh, sampai ada ulama tuh yang begitu. Ya kalau lebih dari bacaan Arabnya, umpama nyampein 1 ayat sampai 1 hadis, itu sekedar terjemahannya aja tuh, terjemahan ayat sampai hadis. Nah kadang-kadang kalau kita lihat kan banyak, ya sampai melebihin. Itu ada ulama sampai segitunya tuh, hati-hati. Ada yang bilang kalau pendapat yang banyak dipakai, selama tidak keluar daripada konteks wasiat takwa itu nggak kenapa-napa. Ya makanya khutbah paling enak yang paling cepat. Walaupun ada yang mengatakan kalau khutbahnya cepat, baca suratnya panjang, gitu. Kalau khutbahnya panjang, baca suratnya pendek. Ada dalam kitab. Dalam kitab tuh dijelaskan di An-Talibin begitu juga. Kalau khutbahnya pendek, baca ayatnya panjang. Kalau bacanya panjang, khutbahnya panjang, baca suratnya pendek. Ada pendapat mengatakan seperti itu. Makanya kalau kita ngaji, akhirnya makin tahu. Sama seperti orang tadi itu 3 tahap. Ya kalau pertama dia ngerasa orang yang paling alim, yang lain salah. Kedua dia bisa koreksi dirinya. Makin tinggi lagi, makin lama dia ngaji, makin gak ada apa-apa dirinya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik hidayah sehingga apa yang kita kaji ini dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Apa namanya, ada yang maklumat sedikit. Insya Allah tanggal 27 Februari ya, hari Minggu pagi ya. Hari Minggu pagi Zaidul Walid mengatakan akan membuat acara maulid dan Isra Mi'raj sekaligus tawafufan. Tawafufan Majelis Al-Hadi. Biasanya malam, cuma beliau sekarang bikinnya pagi. Ya, bikin pagi. Mudah-mudahan antum semua dapat andil di situ ya, baik apa aja yang bisa kita kita berikan tenaga, pikiran atau bantuan ya. Apalagi anak-anak majelis Bang Sigit udah nyetak undangan ya, berupa kayak proposal, tapi di situ udah panjang ya, ada permintaan bantuan, ada berupa PDF juga ya bagi antum yang pengen ngambil. Kalau nyetak berapa ya? Nyetak 200 ya, antum mau ajak siapapun itu untuk bisa ikut andil, mudah-mudahan dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.